Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuh-musuhku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa Nabi Mika, orang Israel mengalami kemerosotan moral. Dalam situasi yang demikian, Nabi Mika mengandalkan Allah untuk menopang dirinya. Ia menunggu-nunggu kasih Allah untuk menyelamatkannya. Mika berkata kepada musuhnya, "Janganlah bersukacita atas aku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Dalam ayat yang sebelumnya dikemukakan bahwa Mika yakin Tuhan akan mendengarkannya. Mika memiliki sikap yang berbeda dengan sikap kebanyakan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ketika banyak orang dunia mengandalkan hartanya, jabatannya, koneksinya, bahkan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, Mika justru hanya berharap kepada Allah yang menyelamatkannya. Mika tahu bahwa tidak akan sia-sia berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu dapat diandalkan. Tuhan akan mendengarkan segala doa dan jeritan permohonan kita. Tuhan peduli akan masalah kita. Mika memiliki keyakinan bahwa Tuhan mau mendengarkannya. Tuhan itu dapat diandalkan. Mika percaya kepada Tuhan sehingga ia senantiasa berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Karena Mika percaya bahwa Allah akan datang sebagai penyelamat umat Israel, ia akan menepati janjinya untuk melepaskan bangsa Israel dari penghukuman yang dahsyat. Allah akan memberi sinar kasih-Nya kepada bangsa Israel. Bagi Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu berat. Meskipun kita memiliki banyak orang yang memusuhi kita, bahkan mengganggu dan menjahati kita, Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan memiliki musuh. Akan tetapi, sekalipun kita memiliki banyak musuh, dan musuh-musuh kita membuat kita terjatuh, Tuhan akan membangkitkan dan membangunkan kita kembali. Apabila kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan memegang tangan kita. Sekalipun musuh kita menjahati kita hingga kita harus duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi terang bagi kita. Melalui firman kehidupan ini, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita tidak pernah membiarkan anak-anaknya dijahati orang lain. Bahkan Tuhan tidak pernah memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, setiap masalah yang kita hadapi, sesungguhnya ada maksud Tuhan di balik itu semua. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap seperti Mika yang menunggu-nunggu Tuhan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Kita juga memiliki Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus. Seharusnya kita memiliki sikap yang sama seperti Mika, yaitu mengandalkan Tuhan, berharap, dan menanti-nantikan jawaban Tuhan. Pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Bila saat ini hidup kita penuh dengan masalah, teruslah berharap kepadanya. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Dia pasti akan membangkitkan kita kembali. Ingat, Tuhan tidak pernah
membiarkan masalah yang sedang kita hadapi melebihi kekuatan atau kemampuan kita untuk menanggungnya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, karena akan tiba waktunya Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Ia tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita saat menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun. Kita harus memiliki iman dan keyakinan yang utuh bahwa kasih Tuhan di dalam diri anaknya Yesus Kristus tetap tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Apa dan bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi atau kita alami, saat kita jatuh, kita akan bangun. Saat dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang bagi kita. Kasih-Nya tetap besar buat kita, umat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau adalah tempat kami mengadu. Begitu banyaknya musuh-musuh yang senantiasa mengganggu kami, dan Engkaulah sebagai tempat kami untuk menyampaikan segala sesuatu yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami melihat di balik semuanya ada maksud tertentu yang Tuhan akan berikan kepada kami, dan itu menjadi sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.